Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh lalui dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mau berkorban waktu untuk Tuhan, sekalipun sedang ada dalam mode liburan, adalah orang-orang yang luar biasa. Biasanya kalau orang sedang berlibur dan liburannya kena pada hari Minggu, ada dua pilihan. Apakah mau ke gereja untuk beribadah atau jalan-jalan saja? Satu kali gereja yang saya layani di Praha kedatangan 30 anak-anak muda dari Jerman. Mereka sengaja mencari gereja yang random untuk datang beribadah. Dan bukan hanya beribadah, tapi mereka juga memberikan kesaksian dan menyanyikan lagu pujian secara khusus untuk Tuhan. Mereka masih muda, tapi sudah punya sikap untuk selalu ingat akan Tuhan dan memberikan waktu baginya, meskipun mereka sedang berlibur. Dalam Keluaran 24 ayat 5 ini tertulis, kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Musa menyuruh orang-orang muda untuk mempersembahkan korban bakaran. Orang-orang muda ini perlu dilatih, perlu diajar, perlu dimotivasi untuk mengerjakan satu hal yang dikehendaki Tuhan, yaitu memberikan korban, mempersembahkan korban bakaran ke hadapan Tuhan. Sejak dini, anak-anak muda, setiap orang perlu diajar untuk beribadah, untuk berkorban kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa nanti kalau tua, kalau sudah opa-opa baru mau beribadah. Saat masih muda, harus bersenang-senang dulu. Justru saudara, masa muda seringkali hancur ketika kita berpikiran ingin senang-senang dulu, ingin memuaskan hawa nafsu, ingin menuruti keinginan sendiri, tidak mau ikut aturan Tuhan, tidak mau dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang menyesal karena masa mudanya dilalui tanpa arah dan tanpa komitmen untuk mengikuti Tuhan. Ada banyak orang yang masa mudanya dilalui dengan kegiatan yang menghancurkan masa depannya. Sejak muda kita perlu belajar untuk berkorban bagi Tuhan, untuk hidup dalam ibadah, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban banyak hal, dan bahkan mempersembahkan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, di situ tertulis, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sejak muda, miliki sikap yang benar dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Jadilah teladan, jadilah terang. Miliki sikap hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan sebagai habit, sebagai kebiasaan,
untuk kita berkorban bagi Tuhan. Berkorban waktu bagi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari gunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sejak muda, belajarlah berkorban, belajarlah beribadah, belajarlah untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan bagi setiap kita. Dan seterusnya sampai kita tua, sampai lanjut umur, teruslah beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Bapa kami yang kekal. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali menuntun kami, membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Jamah setiap hati kami, urapi kami Tuhan, tolong kami, supaya sejak dari muda kami semua mempersembahkan hidup kami bagi Engkau, berkorban waktu, berkorban tenaga, memberi diri untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Halaukan setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat, semua niat jahat manusia, segala hal yang tidak baik, mara bahaya apapun, bencana alam, jauhkan daripada kami, dan lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu dan atas kami semua, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam sikap berkorban bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.